Iya, boleh nggak nih buka Kolose 4 ayat 11, Bang? Apa itu bang? Bacain bang. Aku baca ya. Ya, oke. Siapa tahu Abang bisa tolong menjelaskannya kan? Siap, brother. Kalau saya tahu, saya menjelaskan. Tapi kalau tak tahu, saya tak akan menjelaskan. Silakan. Ya, aku baca ya, Bang. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Nah, pertanyaannya, Bang, Yustus itu siapa, Bang, dari Yesus? Apa? Siapanya Yesus? Yustus itu siapanya Yesus, Bang? Ulang, coba baca ulang. Aku baca ulang ya. Nah, Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. hah? Aku lanjut, Bang, ya. Terus? Hanya ketiga orang ini dari antara orang yang mereka yang bersunat yang menjadi teman-temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka ini telah menjadi penghibur bagiku. Hah? Ya, Yang pertanyaannya, Bang. Yang coba Anda buktikan apa, bang? Ya, Bang. Apa yang coba Anda buktikan dari dalil itu tadi? Apa yang coba Anda buktikan? Ya, ini aku cuma mau bertanya, Bang. Ini Yustus ini siapa ini, Bang? Ya nggak tahu. Yang kamu coba membuktikan apa di situ? Poin attack-nya, poinnya itu loh apa? Point attack-nya ya, Bang, ya. Ya gitu dong. Apa? Ini kalau dari literasi yang aku baca ya, Bang, data-datanya. Literasinya dari Matius 1 ayat 12 sampai 16 menurut versi Bible Genealogy Wikipedia Gardner Lawrence tahun 1996. Library of Alexandria, datanya tersimpan di Alexandria, tapi kayaknya data ini tidak ada di dalam Bible Alkitab, Bang. Karena Betul. datanya ini ada disimpan di Library of Alexandria di Vatikan situ. Hayya, lu orang kayak orang dari Cina. Ini aku jelaskan ya, Bang, ya, maksud dari Sebentar, segera. Lu orang dari keturunan Tionghoa. Lu orang Maksudnya, Mandarin. Lu orang dari Cina, bukan? Alamak. Nah, lanjut. kita lanjut aja, Bang. Ya, lanjut. Di situ kan disebutkan, Bang, biografi tentang Yesus Kristus. Lahir di Bethlehem tanggal 30 September. Jadi datanya ini jelas, Bang, ya. Ya, Lahirnya jadi Tuhan ini punya biografi ya. Lanjut. biografinya. Ini kan menurut data dari Library of Alexandria, Bang. Datanya ada lengkap. Ya, aku lanjut, Bang, ya. Halo, Bang. Lanjut aja, Bro. Saya mendengarkan Ya. biografi Tuhan. Di Coba. sini disebutkan, Bang. Lahir di Bethlehem tanggal 30 September. Jadi jelas ya, tanggal lahirnya, bulannya, semuanya ada, Bang, ya. Menikah dengan Maria Magdalena. Sebentar. Kapan 30 September? 30 September, Bang. Di sini di Yesus. Ya, Yesus Kristus. Berarti Di sini 25 Desember itu salah ya? Bukan lahir Yesus ya? Di sini kan disebutkan, Bang, biografi nama Yesus Kristus. Artinya Yesus Kristus, Bang. Iya, Ya, betul. Berarti 25 Desember yang selama ini dirayakan oleh orang-orang Kristen salah ya? Nah, itu tahulah, Bang, ya. Tapi di Oke, sini tepuk tangan. di sini tertulis, Bang, ya. Namanya Yesus Kristus, bukan Yesus yang lain, Bang, ya. Di sini sudah jelas tertulis. Aku nggak peduli itu, yang aku peduli tanggal lahir Yesus itu tanggal 30 Desember, bukan 25 Desember. 30 September, Bang, di sini. 30 September, bukan Desember. Lanjut. Lahir di Bethlehem 30 September. Menikah dengan Maria Magdalena. Lanjut, Bang, ya. Lanjut. Ya, hasil dari pernikahan Yesus dengan Maria Magdalena menghasilkan 3 orang anak, yakni yang pertama Joseph son of Christ,
Yang kedua Justus of Chris. Yang ketiga Tamar son of Chris. Jadi anaknya ada 3, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Yang tercatat di dalam Alkitab itu adalah anak yang kedua yang bernama Justus. Di manakah dia? Di dalam Kolose 4 ayat 11. Itu aja, Bang. Terus poinnya apa, brother? Ya poinnya itu intinya ini. Yang pertanyaan ini jadi Yesus itu menikah, Bang. Ya, Anda ini kan Kristen kan? Anda Kristen kan? Mungkin kalau ditanyakan sama yang umat Kristen sendiri juga, Bang, ya, mereka nggak akan tahu atau mungkin akan menyangkalnya, Bang. Betul. Kebanyakan disangkal. Ya tapi ini datanya kan sudah jelas di sini, Bang, ya. Dan literasinya juga sudah jelas. Berarti Yesus nikah ya? Sumbernya tertulis di sini, Bang, bahwa Yesus Yesus menikah. Yesus Wah. menikah dan mempunyai 3 orang anak. Wah. Siapa tahu ada dari pihak Kristen, Bang, yang bisa dinaikkan, yang bisa Bentar, Anda Kristen betul kan? mengklarifikasi data-data ini. Anda Kristen kan? Betul, brother? Aku Kristen Katolik, Bang. Oke. Katolik, tepuk tangan. Baik, silakan teman-teman Kristen. Mungkin ada yang mau membantah bahwa Yesus itu tidak menikah. Ternyata Yesus itu menikah. Masya Allah, dari dulu memang ini tema. Kami ini kan sudah tahu dari dulu. Tapi teman-teman Kristen selalu membantah dan menolak bahwa Yesus itu nikah. Kan Jadi- ada datanya, Bang. Jadi Iya, bukan berarti sembarang Tuhan ini menikah ya. Tuhan menikah ya. Wah, keren. Ini Hebat nih. datanya sendiri dari Alkitab itu sendiri, Bang. Iya. Wah, ini keren nih. Tuhan nikah. Waduh, wadidaw. Jadi teman-teman Kristen yang mau menyangga silakan kirim permintaan. Ternyata menurut teman kita Kristen, siapa namanya ini? Bang Wellen Gray, bahwa Yesua HaMasiah itu ternyata menikah. Bahkan istri Yesus bukan cuma Maria Magdalena, Bang. Malah, Ternyata Yesus ini berpoligami. waduh. Istrinya ada beberapa. Cuma datanya belum lengkap, Bang. Jadi takut aku nanti dibilang penistaan kan. Jadi aku nggak berani statement dulu. Tapi Iya, aku iya. tahu itu istri Yesus itu bukan cuma Maria Magdalena. Ada istri Wah. yang sekitar mungkin 2 sampai 3 orang. Waduh. Malam ini akan kuguncangkan imanmu. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan. Nah, ini keren ini. Barusan kita ketemu Bang, teman Bang, Kristen. Ya. coba lihat di komen, Bang. Ada yang typing Lydia. Nah, itu salah satu mungkin, Bang, ya, istri dari Yesus. Oh, ini dia ya. Oh, gitu. Ini sudah di live kan juga di YouTube Bang Zuma. Oh, sudah live ya Bang Zuma. Ya, lanjut. Tadi Bang Zuma kayaknya live di sini juga ya. Mungkin ETC yang lebih pintar, Bang. Ada yang mengatakan bahwa istri Yesus itu Maria Magdalena dan Lydia. Bukan aku yang Iya. aku yang ngomong ya, tapi netizen. Baik. Lydia Wah, ini Karnau. keren. Lydia Karnau. Apa Alum nih? Ya nggak jadi. Ya udah lanjut. Assalamualaikum Bunda Nora. Waalaikumsalam Bunda Nora. Lempar paus lah. Salam. Lempar Lempar paus. paus. Kenapa? Lempar paus. Lempar. Ya. Halo, Abah. Tadi. Sama si Coki. Nelfon nggak di mute gimana Bunda? Pandai ini Bang Wellen ya. Saya salut sama beliau ini. Beliau belajar. Itu literasinya. Jadi gimana Bang Wellen ini sudah tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan lagi, Bang?
Aku bukan pandai bang, cuman ya ini salah satu juga dari literasinya dari Nandar bang. Abang mungkin tahu Nandar ya? Iya tahu lah. Ya, aku Masa nggak dapat tahu? Lanjut. dapat datanya juga dari situ kan, videonya kan ada bang. Masya Allah. Nah itulah mengapa kami itu sering mengatakan kepada kawan-kawan Kristen bahwa kalian melakukan penyembahan terhadap Yesus, mentuhankan Yesus itu, apalagi mengatakan Tuhan turun ke bumi jadi manusia, itu sudah pagan itu teman-teman Kristen. Kenapa temanya selalu Kristen salah sembah, Kristen tak kenal Tuhan? Ya kayak gitu. Yesus ini adalah tokoh yang mengenalkan Tuhan. Kayak para nabi loh sebelumnya. Para nabi itu menikah, ya kan? Para nabi nikah, para nabi perang, kan kayak gitu. Hidup seperti manusia biasa. Tiba-tiba ada salah seorang nabi yang memang tujuannya nabi, diutus oleh Tuhan sebagai nabi untuk menyampaikan firman. Tiba-tiba ada kelompok-kelompok yang berani nekat mentuhankan manusia. Gitu loh. Nah ini yang dikatakan kawan-kawan Kristen itu salah sembah gitu. Silakan Bang Wilen. Bang, aku mau tanyakan bang. Nah silakan Bang. Kalau di Al-Quran sendiri kan menyebutkan kalau Yesus Kristus itu adalah nama lain dari Isa Al-Masih. Terus yang aku mau tanyakan bang, Isa Al-Masih itu menikah nggak bang? Nggak ada Yesus Kristus dalam Al-Quran Bang Wilen. Yang ada Nabi Isa alaihissalam. Ya, maksudnya nama lain dari Yesus Kristus kan Isa Al-Masih bang. Menurut Betul sekali. Ya, terus yang jadi pertanyaan bang, kalau Isa Al-Masih itu menikah nggak bang? Sebentar ya, saya ingat-ingat dulu ya. Ada nggak literasinya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu di dalam Al-Quran? Kalau dalam Al-Quran nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kalau di hadis ada, tapi nanti setelah kedatangan kedua baru nikah. Setelah kedatangan keduanya Nabi Isa alaihissalam baru menikah. Iya. Itu di dalam hadis kalau nggak salah ya. Hadis. Saya juga pernah dengar kalau di dalam Al-Quran itu nggak ada penjelasan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu menikah kayak gitu. Nggak ada juga bang ya. Nggak ada penjelasan di dalam Al-Quran. Mungkin di tempat lain kayak mungkin apa ya, Sirah Nabawiyah mungkin ya. Kalau ada penjelasan. Nanti ini fakta-fakta yang disembunyikan bang, salah satunya. Maksudnya kayak mana Bang? Ya ini kan fakta yang disembunyikan bang. Apa yang disembunyikan Bang? Ya itu tadi bahwa Yesus menikah, tapi umat-umatnya tidak mengetahui bahwa beliau sudah pernah menikah. Bisa jadi Bang. Kalau di dalam Bible Anda ya, kalau di dalam Al-Quran itu tidak ada penjelasan Bang. Sepengetahuan saya, mungkin minim pengetahuan saya, mungkin minim ya, saya belum baca bahwa Nabi Isa alaihissalam itu menikah. Nanti mungkin datang yang bisa membantu menunjukkan literasinya, atau alumni mungkin bisa menunjukkan bahwa Nabi Isa itu menikah. Silakan kalau dua device. Tapi belum pernah nyari Kan sih. aja bang, yang ilmunya, yang ada ilmunya. Untuk Nabi Isa mungkin kita simpan dulu, nanti sebentar ada yang bisa menjelaskan. Karena kalau di dalam Al-Quran itu saya nggak tahu ya kalau Nabi Isa itu menikah di dalam Al-Quran ya, karena nggak ada penjelasan. Gitu Bang. Halo. Yo. Halo. Astagfirullahaladzim. Ya, Apa? apa? Kenapa? Bang alumni kenapa tadi? Lempar paus. Mana berani dia alumni? Mana berani? Lempar paus atau kulaporkan kau. Lempar paus atau? Mau paus? Mau paus? Mau. Bagilah. Mau paus? Mau 1, 2, 3, Yo, mau. 4 orang. Gila itu berapa juta itu? 2 juta. Kalau kayak gitu bagus UTF aja lah. Udah, UTF aja berapa nomor rekeningmu alumni? Beda. Itu kan 500.000. Kalau transfer langsung beda. Nolnya nambah 1. Hah? Nolnya Kenapa? tambah 1. Kalau transfer Nolnya- langsung, nolnya tambah 1. Alumni, Coba, coba. monyet Alumni. kamu.
Alumni, Ya, Van. coba di surah Arad ayat 30 coba dibuka. Yoga sebentar ya. Surah Arad ayat 38 kalau tidak salah ya. Surat apa? Arad. Ini ada yang typing Bang Teuku ayat 38. Story tentang Nabi Isa alaihissalam menikah. Oh, Ar-Rod. Arad 38. Saya cuma satu device jadi sulit kalau Lanjut dulu tunjuk-tunjuk ya, aku gambar. mandi lagi. Urus dulu itu Gimana ceritanya itu? Apa? Kau chat dulu di WA kalau gitu, chat dulu di WA. Woi, chat dulu WA. Cek lah duluan di WA. Kenapa? Ah, Bunda Nora jangan Aku- turun dulu. Mau kemana Bunda Nora? Aku satu device, woi. Iya. Coba baca Ini. Bang surat Arad ayat 38 Bang. Yang ini ya. Ya. Dan sesungguhnya kami mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Nabi Muhammad SAW. Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Mereka berarti semuanya itu beristri. dan- Selesai. Berarti semua para nabi di dalam Islam nikah. Udah itu Bang Welen, apalagi Bang Welen? Nabi Isa kan rasul ya sebelum Nabi Muhammad ya. Ya betul. Nah, Bang Welen, Masuk enggak? Bang Welen udah dapat Bang Welen itu ya dalilnya bahwa setiap para nabi itu di dalam Islam itu menikah. Silakan Bang, apalagi? Ada ya Bang ya, tapi tidak disebutkan nama Bang ya. Tidak, Jadi tidak. seluruh Bang, seluruh para nabi. Bang, seluruh para nabi itu masuk Nabi Isa, Bang. Oh begitu ya, Lanjut, iya. lanjut. Tapi kan Al-Quran nggak mungkin juga menceritakan beliau menikah sama siapa menikahnya. Kan sejarah para nabi di Al-Quran kan diambil pelajarannya aja, bukan kisah menikahnya, di mana nikahnya kan enggak. Ya, karena tidak terlalu penting sih kalau berbicara perjalanan para nabi itu menikahnya. Karena Al-Quran itu bukan buku sejarah, bukan kitab sejarah, brother. Silakan Bang Teuku lanjut. Nah, makanya kalau di Bible itu kalau orang mengimani bahwa Yesus itu mereka Tuhan kan dari umur 11 sampai 29 tahun kan nggak ada kisahnya dia. Iya Bang, itu katanya Yesus menikah di umur begitu Bang. Ya, makanya disembunyikan kan ininya kisahnya. Makanya Iya. sekarang pertanyaannya gini Bang, Yesus ini kan orang kalau mereka beranggapan Yesus ini kan orang Yahudi ya, sebenarnya bukan orang Yahudi sih, dia praktisi Torah. Jadi di sana kan sama seperti Islam tuh, nggak mungkin dia bisa bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Pertanyaannya Maria Magdalena ini siapanya dia, kenapa terlalu dekat dengan dia? Coba lihat lukisan-lukisan dia, kemudian cerita-ceritanya. Kalau dibilang ini murid setianya, bagaimana orang Yahudi itu bisa dekat dengan perempuan sedekat itu kalau bukan ada hubungan khusus? Sampai sekarang juga nggak ada yang bisa menjelaskan siapa itu Maria Magdalena. Maria Magdalena kalau menurut Alkitab itu Maria Magdalena itu adalah perempuan, maaf ya Bang ya, perempuan Ya. sundal. Jadi Udah. jadi tidak mungkin seorang rabi, seorang guru, seorang Tuhan menikah dengan perempuan, apalagi perempuan sundal. Itu sengaja disamarkan seperti itu Bang. Ya, makanya itu siapa Padahal- Maria Magdalena sebenarnya kan masih Yang sebenarnya itu Maria Magdalena itu adalah perempuan yang perawan, yang suci, sama seperti Maria ibu Yesus itu. Seperti itu Bang. betul. Masih banyak rahasia di Bible itu sebenarnya belum terungkap. Lanjut Bang Pandi, aku tadi mau jelasin ini dalil para nabi dan rasul itu menikah. Siap Bang Teuku. Saya soalnya satu device jadi sulit kalau untuk tunjuk-tunjukkan data. Dari tahun lalu, jadi lanjut aja lah, silakan. Beli dong, Van. Jangan, aduh. Congor, beli congor. Ya udah lanjut. Apalagi yang mau dibahas Bang Wele Gray? Silakan. Enak loh diskusi sama abang ini. Walaupun dulu beliau ini keras dengan doktrin ya. Kalau saya diskusi sama beliau ini doktrinnya ngeri. Keras sekali bah. Lanjut Bang. Apalagi yang kita mau bahas? Nah juga Bang. Bang Wele Gray. Sebenarnya gini Bang ya. Silakan brother. Ini kan di sini asal dari Sulawesi semua ya. Saya dengar Sulawesi. Ya, dari Ngacong Sulawesi, saya Sulawesi, alumni Jakarta, Bang Saya dari Aceh Bang, Aceh. Ora, Burundi juga.
Bang Teoku dari mana Bang Teoku? Dari Aceh Bang. Aceh. Bang. Aceh siap. Masya Allah Aceh. Tepuk tangan. Kalau boleh tahu, Di mana, Bang Willy? Sulawesinya di mana, Bang? Sulawesinya di Saya mana? di Sulawesi Tenggara Makassar. Bang Willy. Oh, Sulawesi Tenggara. Aku Sulawesi Makassar, Bang. Sulawesi Selatan. Oh siap. Dari Kemai dari Makassar. Nah, adalah di Panangkukang, daerah Panangkukang. Oh Panakukang. Nak kiri gua Recamba ya brother. Oh, di gua ki. Iya, iya. Ya. Ya, lanjut, Bang. Ya, tapi memang Katolik ya kayak gini ya. Saya salut sama teman-teman Katolik. Memang Katolik kayak gini. Mereka itu santun, sopan, beradab. Inilah kawan-kawan Katolik. Makanya saya sering aplaus. Katolik tuh Katolik yang kurang ajar tuh cuman Joseph sama RK, udah 2 orang itu aja. Betul. Cuman 2 yang kurang ajar. Erika sama Joseph. Yang lainnya baik-baik yang. Yang lain baik karena Jempol. pergaulannya sama Protestan. Erika sama Joseph itu pergaulannya sama Protestan. Salah main mereka. Oh. Salah pergaulan ya. Betul. Makasih Tok. Woi 5 juta woi. 5 juta woi. Woi. 10 paus woi dia kirim woi. Halo nih. Woi. Halo nih. Ah. 10 paus lo dia kirim. Mana? Oh iya bener. Bener. Satu aja. Alhamdulillah. Satu dia kirim 10 mahok. Itu palsu ya bener ya? Palsu ya? Lanjut saya mute dulu ya lanjut. Iya, Bang. Ya gimana? Ya, masalah mengenai Yesus menikah ini juga pernah aku pernah mampir di roomnya Pak Bom Bom. Aku tanya ayat di Alkitab ini kan Kolose 4 ayat 11. Aku tanya Yesus itu siapa Pak Bom Bom? Lalu beliau mengatakan Yesus itu adalah nama lain dari Yesus. Tapi aku nggak puas dengan jawabannya ya kan. Tapi beliau juga tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Ya Bang Wele tunggu ya. Ya teman-teman yang live YouTube, mohon maaf ya kalau sering gelap layar handphone saya, sering keluar aplikasi karena device saya cuma satu, mohon pengertiannya gitu teman-teman. Yang live YouTube mohon maaf ya kalau sering gelap layar YouTube-nya. Lanjut Bang Wele. Ya Bang, pernah aku tanyakan masalah ini sama Pak Bom Bom, tapi ya tidak mendapatkan jawaban yang jelas kan. Seolah-olah beliau juga menutupi, ada yang beliau tutupi dari ayat ini. Jadi gimana menurut Anda Bang Wele? Keimanan Anda kan ini boleh dikata sudah, menurut Anda Tuhan itu wajar nggak nikah punya anak? Kalau menurut fakta yang ada bahwa Yesus menikah, langsung sudah otomatis gugur Bang ketuhanan dari Yesus Kristus itu sendiri. Itu aja sih intinya. Cuman Tapi saya pikir Anda waktu diskusi dengan saya masih keras bahwa Yesus itu Tuhan. Cuma untuk umat Kristen yang lain ya itu yang harus diberikan pemahaman buat mereka ya kan. Bukan mereka punya kesalahan juga karena dari si Bible sendiri mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Memang si Alkitab bukan Bible sih Bang Wele. Bang Wele ini harus dikoreksi Bang isinya. Kita kan pernah hatuha Bang Wele Grai kan. Saya menggunakan pandangan teologis, tetapi Anda menggunakan pandangan dogmatis. Anda memaksakan betul bahwa Yesus dalam Bible itu Tuhan. Sedangkan saya menggunakan pandangan teologis berdasarkan apa statement Yesus bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Gitu.
Kalau sekarang doktrin Anda itu sudah berkurang. Makanya kenapa banyak kawan-kawan Katolik yang mualaf? Karena mereka belajar, Bang Wele. Saya salutnya sama kawan-kawan Katolik. Mereka itu belajar. Seperti Anda contohnya. Makanya saya kasih tepuk tangan buat Anda. Mungkin kapan kita pernah berdiskusi Bang ya? Menurut aku sih Pernah, baru kali ini ya. Cuma aku sudah Enggak pernah lupa, tuh. Bang. Iya. Pernah Tuhan. Ini bukan Mungkin- akun saya yang ini akun Mungkin baru Aku ini. ya Bang ya. Mungkin kembaran aku kali. Bang Wele, saya ingat lah itu. Doktrinnya keras sekali, Bah. Oh aku ya. Waktu di akun aku sendiri akun sudah lupa mana ya? itu. Saya kan akun saya 4 Bang Wele Gray. 4 akun saya dengan ini. Oh, mungkin ada akun yang lain Bang ya. Mungkin namanya. Iya, Iya, aku sudah lupa Bang. ada 4 akun. Jadi gitu Bang. Kalau sekarang Anda sudah tidak sudah meragukan kan ke Tuhan Yesus itu kan? Bahkan sudah apa boleh dikata nol itu bahwa Yesus itu Tuhan. Kan seperti itu Bang Wele Gray. Betul? Kalau dari aku sendiri sih ya seperti itu Bang. Bang Wele bisa open cam? Gak pakai baju Bang. Pakai baju dulu lah. Pasti gagah. Orang Katolik itu pasti keren-keren. Karena mereka calon-calon orang yang berpikir. Calon-calon orang yang selamat. Kenapa saya katakan Katolik itu calon orang selamat? Karena mereka belajar. Pakai akal mereka. Gula 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 yang manis. Bang Acong. Ini dari Makassar ini, Deng. Dari Makassar Wele Siap. Gray ini. Oh, Wele Gray. Halo Wele Gray. Salam kenal kawanku. Salam kenal Deng. Ye, saya di Dayak. Oh iya, nanti kamu pakai baju-baju ki. Alhamdulillah. Di mana Ki? Ada di Di rumah. mana ya. Ki kita? Oh, Ada lagi di rumah. Suruh open cam ini kan dah. aja, Ki. Jangan malah open cam, dia mah nipit-pitiku. Jam. Ada jinak muka aku sih. Oh, oke lah. Jam tahu kalau begitu. Ya, jam tahu. Jam tahu. Ya dia belajar. Akun baru kah? Siapa Bang Teuku? Aku. Ya. Akun keempat 1 2 3 tumbang kena 1 minggu semua. Berpulang ke rumah bapak. Tadi baru minta follow soalnya. Iya, berpulang ke rumah bapak semua. Udah follow semua. Oke. Siap Ganda. Gimana Bang Wele? Kita mau diskusikan apa lagi Bang Wele? Paulus. Soal Paulus. Menurut Anda Paulus ini mengajarkan kebenaran atau kesesatan Bang? Bang Wele Ya. Gray. Di Bible sendiri ini sebenarnya rancu ini Bang. Nah, coba Kenapa jelaskan. saya katakan rancu? Ada satu dari ajaran Paulus dan lainnya ada dari ajaran Yesus. Salah satu contoh dari kerancuannya Bang ini. Dan Yesus kan menikah Yesus bersunat di umur 8 hari. Betul. Sedangkan ayat lain menyebutkan dan di situ Paulus berkata bahwa Kristen itu tidak diharuskan bersunat. Nah, ini salah satu kerancuan dari ayat tersebut, Bang. Betul sekali. Apa? Sia-sia. Apa? Penyalipan Yesus sia-sia kalau Anda bersunat gitu kan ya? Kalau nggak salah bunyinya. Iya, maka tidak berguna bagimu Yesus ketika kau sunat. Tidak berguna Yesus. Kayak gitu. Jadi Yesus itu tidak berguna bagi dirinya sendiri berarti. Ini orang kucekel lama. Astagfirullah. Paulus ada. Asal dibilangnya Yesus tidak berguna. Tapi memang ya, alumni. Jahat kali orang ini. Jahat kali serius. Tiba-tiba dia setelah menganiaya murid, tiba-tiba dia mengaku bertobat. Mak kurang ajar nah orang ini. Mau udang di balik bakso, Bang. Iya, Anda ini mengimani Yesus sebagai Tuhan sebelumnya atau gimana?
Ya aku kan tadi sudah sebutkan bang bahwa aku kan Kristen Katolik bang. Ya, berarti masih mengimani Yesus sebagai Tuhan, begitu ya? Sekarang ini ya? Mungkin cuma di KTP bang ya. Oh gitu, siap, paham. Berarti yang Anda sembah sekarang siapa? Tetaplah sama Tuhan yang di atas bang, Tuhan semesta alam. Siapa dia? Tuhan semesta alam aja bang. Siapa Tuhan semesta alam? Siapa? Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Bapak. Tuhannya Yesus ya. Kalau Iya. Tuhan Yesus sudah gugur bang ya. Berarti sudah tinggal gugur Bapak yang Anda sembah, ketuhanannya, Bang. gitu? Sudah gugur ketuhanannya bang kalau untuk Tuhan Yesus. Iya, udah paham, saya sudah tahu. Tidak mungkin seorang tua bisa menikah kan? Apakah di surga Betul. kekurangan wanita atau bagaimana? Oke, betul. Kok jauh-jauh Yang saya- menikah di dunia bang? Yang saya mau tanya, kalau Anda sudah tidak menuhankan Yesus, berarti Anda menuhankan siapa di dalam Bible Anda? Silakan. Hah? Hanya diri sendiri yang tahu bang. Tanyakan pada rumput yang bergoyang saja. Au, 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 au. Ini gimana ceritanya kita mau dialog kalau kayak gini? Nggak transparan. Ini lenong ini bukan dialog. Kalau misalkan Anda ini bukan Kristen, gimana ya ceritanya? Bang Kan Weleng? siapa bang? Bang Wele. Iya, Katolik katanya. Oh Katolik. Ntarlah bang, pelan-pelan saja ya. Berarti Bang Wele Ya. juga nyembah Yesus, Saya udah paham. nyembah Bapak ya bang ya. Pelan-pelan saja bang. Nanti untuk soal keimanan itu nanti mengalir dengan sendirinya. Ya, kalau keimanan bukan urusan kami, Bang. Anda sembah pohon kaktus, Anda sembah pohon kelapa, itu terserah Anda, tetapi harus berdasarkan dengan apa yang dikatakan kitab suci Anda. Itu adalah dasar keimanan kita. Kitab suci itu kan dasar iman. Nah, kalau orang beragama tidak mengikuti kitab sucinya, kan ada dua kategori tuh Bang ya. Yang pertama, orang beragama dia ikut apa yang dikatakan kitab sucinya. Contoh kayak kami Islam. Ketika Allah mengatakan, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Di dalam surah At-Taha ayat 14 kami ikut. Oh, namanya Allah. Oh, Allah harus disembah. Siap ya Allah, siap ya Tuhan. Oh, harus sholat 5 waktu untuk mengingat Allah. Kami ikut semua. Nah, di dalam keimanan teman-teman Kristen, mereka mengatakan bahwa, nah, Bang Acong bisa di-mute dulu? Tora air. Oke, thank you. Jadi Bang Weleng, kalau di dalam keimanan teman-teman Kristen itu, itulah tadi ya, bahwa mereka bersikeras bahwa Yesus itu yang Tuhan. Padahal sebenarnya dalam kitab Kristen itu bukan Yesus yang Tuhan, tapi Bapa. Nah, langkah pertama Anda sudah lalui. Anda sudah tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Sekarang kita cari apa posisi Yesus di dalam Bible. Kalau Anda tidak meyakini dia sebagai Tuhan, apa posisinya? Stratanya apa? Tempatnya apa? Tempat duduknya apa? RT kah, bupati kah, gubernur kah, presiden kah? Silakan Bang Wele. Halo bang, ya kenapa bang? Ya, posisi Yesus dalam Bible itu stratanya sebagai apa dia? Kalau menurut Bible sendiri mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan bang. Betul. Terus? Ya, terus apa yang mau ditanyakan bang? Gini Bang. Kalau di dalam kitab suci Anda itu kan ini Kang Nandar asli atau palsu ini? Banyak kali aku Nandar asli ini. Asli atau palsu ini Kang Nandar ini? Itu sama Ya, Sarah tuh naikin aja tuh Sarah. Oh palsu. Ntar dulu. Itu penggemarnya Sampai- Nanda bang. Enggak, kalau memang palsu saya blokir saja akun ini. Penggemarnya Nandar itu bang. Bukan biasanya Oten nyamar, aku blokir aja ya. Oke udah. Bang Wele. Nah kita kan sudah tidak percaya nih. Bang Wele Grace sama saya meyakini Yesus itu di dalam Bible itu bukan Tuhan. Selesai. Nah sekarang kita cari posisi dia apa di dalam Bible. Gimana Bang Wele? Ya carilah bang. Sama-sama cari. Ya sesuai pengakuan dia lah. Siapa pengakuan dia? Sebagai apa dia di dalam Bible pengakuannya? Mungkin hanya sebagai utusan bang. Nah itu pengakuan dia kan kayak gitu di dalam Yohanes 17:3, Yohanes 5:37, 1 Timotius 6:16, utusan. Nah sekarang kita cari
Apa definisi utusan di dalam Bible Anda? Silakan buka Yohanes 3:34, Bang Wele Gray. Ada nggak Bible-nya situ? Yohanes 3, 34. Yohanes 3 ayat 34. Ya, silakan dibaca. Yohanes, tunggu bang, ntar. Yohanes 3 ayat 34. Betul sekali, brother. Kita Baca bang ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengarahkan rohnya dengan tidak terbatas. Ya bang, sudah bang. Sebab siapa yang diutus oleh Bapa, dialah yang menyampaikan firman. Betul, Bang? Ya. Ada nggak bukti Yesus menyampaikan firman? Ada Mana ayatnya? banyak bang. Yohanes 17:8 salah satunya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku ya Bapa telah kuterima, dan aku telah menyampaikannya kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Halilintar. Berarti sesuai apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia itu utusan Tuhan, yang diutus itu adalah penyampai firman, dan bukti Yesus menyampaikan firman ada juga ayatnya di dalam Yohanes 17:8. Fix. Yesus adalah seorang nabi yang menyampaikan firman. Sekarang Bang Wele, sekarang. Nah, ayat. Nah, aku mau masukkan juga bang. Ayat ini mungkin boleh disimpan bang untuk debat agama kan. Siapa tahu ada oteng-oteng yang mau naik. Nah, ini yang bisa dipakai bang ayatnya. Itu aja sih saran aku. Jadi abang mau menghajar Oten ini dengan ayat itu bang? Ya, aku cuma kasih saran aja bang. Apa mana ayatnya mana? Ayat yang tadi ya bang yang dibacakan kan. Saya sering bacakan itu, sering. Terus apa? Bahkan sampai terdiam. Banyak Kawan-kawan lagi, Kristen. Bang. Kutambahin lagi ayatnya bang. Yohanes 17:16, Yohanes 12:49, Yohanes Ya. 14:24, Yohanes 8:28. Itu satu senada itu sebenarnya. Oke, Bang Wele ini sepakat kan bahwa Yesus itu utusan penyampai firman? Selesai? Ya, kalau membaca dari ayat Sebentar. Kita sudah tahu posisi Yesus sekarang di dalam Bible. Posisi Yesus kita sudah tahu. Sekarang, posisi Yesus kita sudah tahu. Posisi Tuhannya Yesus kita cari tahu gimana. Posisi Tuhannya Yesus siapa dalam Bible? Kan kayak gitu Bang Wele Gray. Sepakat? ya bang. Siapa posisi Tuhannya Yesus? Kalau menurut Bible itu posisi Tuhan itu adalah Bapa itu sendiri bang. Sepakat sekali. Bagus menurut Bang. Itulah satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus. Yohanes 17:3. Itulah yang harus disembah menurut Yesus. Lukas 4:8. Itulah yang harus diimani sebagai Tuhan langit dan bumi menurut Yesus di dalam Matius 11:25. Yesus bilang, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi." Karena si Bapa ini adalah Tuhan langit dan bumi. Itulah Tuhannya Yesus. Tepuk tangan untuk Fandi. Sekarang, Bang Wele Gray, Anda ini meyakini Bapak sebagai Tuhan sekarang atau gimana? Silakan. Iya bang. Ya, Anda meyakini Bapak sebagai Tuhan. Oke. Yesus sebagai utusan Tuhan. Betul? Betul bang. Jadi Anda masih ke gereja hari Minggu untuk menyembah kepada Bapak? Atau kayak mana? Kadang-kadang bang. Kadang-kadang. Kadang-kadang ini ya. Ya udah saya Isa dulu, Bang Teo ku alumni Bang Daeng Aceng sama Nora, dilanjut dulu sama Bang Welek. Ini sudah mulai enak, sudah mulai terbuka otaknya ini brother kita. Silakan. Saya izin nih saya 10 menit. Oke bang. Berarti kalau Bang Wali udah nggak menyembah Yesus lagi, udah menyembah Bapak, berarti Bang Wali udah
menyembah penyembahan yang benar, ya kan? Benar nggak bang? Halo Bang Weleng. Benar nggak bang Willy? Kenapa bang? Putus-putus bang. Oh, kalau Bang Willy ini nggak menyembah lagi Yesus, tetapi menyembah Bapa, berarti Bang Willy ini udah melakukan penyembahan yang benar, kan gitu Pak? Ya nggak sih? Ya bang. Tahu nggak Bang ayatnya di mana Bang? Izin Bang, saya keluar dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang mana bang? Penyembahan yang benar itu menyembah kepada Bapa. Tahu nggak Bang ayatnya ayat berapa? Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Nggak tahu bang. Ya, Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Aku bacakan Bang ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembahan benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Berarti menyembah Bapa ini adalah penyembahan yang benar. Kan gitu Bang, ini ajaran Yesus. Nah kira-kira Yesus memberitahu nggak penyembahan yang salah itu gimana Bang? Ntar bang, aku baca dulu bang. Nah coba baca dulu. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Dipelintir lagi bang di sini nih ayatnya bang. Apa di? Di Yohanes 4 ayat 26 bang. Dipelintir lagi ayatnya. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, di sini dikatakan lagi bahwa Yesus itu adalah Bapa bang. Nah, dipelintir lagi nih di Alkitab ini bang. Jadi Alkitab ini sangat membingungkan bang. Sebentar benar, sebentar salah. Jadi kita tidak tahu ayat yang mana yang harus dijadikan panutan bang. Seperti itu Ya, bang. perkataan Yesus lah yang jadi Bang jadi Di situ kan ada disebutkan bang. Ya di sini kan ada disebutkan lagi bang ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, artinya di sini kan Yesus juga mengatakan bahwa dialah yang Bapa itu sendiri. Ah itu bang. Itu Yohanes Kalau disambung dengan ayat yang tadi kan. Yohanes 4 tadi. Yohanes 4 bang ayat 26 sambung terus ke bawah. Oke, dari 23 ya Bang ya. Kita baca Bang ya. Ntar Ya dari 23 itu sambung terus ya. dari 23. Bentar. 23. Tetapi saatnya akan datang dan tiba sekarang bahwa penyembahan benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan demikian. Ya, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Akulah dia ini bukan akulah Bapa bang, akulah Mesias. Oh. Ini kan Kirain pertanyaan nih. apa, bang? Kan dia Nah, ini ayat kan 25-nya sambung. ayat di ayat 25-nya bang. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang katanya. Yang disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, ini jawab Yesus ya, akulah dia. Nah, akulah dia di sini dia mengatakan akulah Mesias itu. Akulah yang Mesias sedang ya bang berkata-kata ya. dengan engkau. Ya, bukan Bapa. Oke bang. Paham ya bang ya? Ya. Iya. Nah, kalau Yesus sudah mengajarkan penyembahan yang benar, kira-kira Yesus pernah nggak mengajarkan penyembahan yang salah itu bagaimana bang? Penyembahan yang salah ya, mungkin agak kontradiksi dengan isi Al-Quran itu sendiri bang ya. Yang mana itu? Salah satu contohnya Yesus mengatakan bahwa semua yang masuk ke mulut, apapun yang masuk ke dalam mulut akan kembali dibuang ke dalam jamban. Artinya apapun yang akan kamu makan itu sebenarnya halal.
Yang mengharamkan seseorang itu adalah perkataan yang keluar dari mulutnya. Inilah ayat yang dipakai oleh umat Kristen untuk makan dan minum sembarangan, yang mengatakan bahwa makanan dan minuman itu adalah halal dari perkataan Yesus itu sendiri, Bang. Nah, bisa coba dicari di Google kan, perkataan dari Yesus yang menghalalkan semuanya. Betul, tapi itu sebenarnya penafsiran yang salah, karena Yesus ini kan praktisi Torah. Dia menjalankan hukum Torah. Jadi kalau kita lihat konteks di Bible ini, kadang-kadang di Bible ini menceritakan memfitnah Yesus, kadang-kadang dia mengangkat Yesus. Contoh sederhana nih, Bang. Ada kisah ketika Yesus tidak merajam perempuan yang berzina itu, Bang. Ada nggak pernah Bang baca itu? Iya, Bang. Nah, kenapa Yesus tidak merajam itu? Merajam si perempuan itu? Kenapa justru dimaafkan oleh Yesus? Kemudian Yesus baru berkata, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Padahal dia praktisi Torah. Di dalam hukum Torah, yang berzina haruslah kamu rajam dia sampai mati, kan gitu, Bang? Iya. Nah, kalau seandainya Yesus tidak menghukum dia, berarti artinya di dalam konteks kisah itu Yesus maksudnya Yesus membiarkan orang yang berzina. Bener nggak? Iya, Bang. Tapi padahal itu bukan seperti itu ceritanya. Kalau kita baca dengan teliti di situ kan kisahnya itu bahwa Yesus pada saat itu sedang dicoba oleh orang-orang Yahudi itu. Nah, diserahkan perempuan pezina ini. Syaratnya kan di dalam hukum Torah yang berzina itu harus ada laki-laki dan perempuan. Tetapi ketika dihadapkan ke depan Yesus, yang dibawa cuma perempuan doang. Makanya tidak dirajam dia oleh Yesus. Seandainya dirajam oleh Yesus, maka dapatlah kesalahan Yesus pada saat itu. Jadi narasi di dalam Bible ini seolah-olah Yesus mengampuni dosa. Padahal enggak. Bukan Yesus mengampuni dosa, tapi karena memang syaratnya kan harus ada laki-laki dan harus ada perempuan untuk dirajam. Haruslah laki-laki dan perempuan itu dirajam. Nah, ketika dibawa itu cuma perempuan yang dibawa, yang laki-lakinya nggak ada. Nah, Yesus lebih pintar, Yesus lebih tahu dia. Mereka mau mencoba Yesus, maka tidak dirajam oleh Yesus. Seandainya dirajam, Yesus salah. Narasi di dalam Bible, narasi orang Kristen selama ini kan Yesus mengampuni dosa, maka ketika orang berzina itu diampuni oleh Yesus. Bukan, sebenarnya memang dia tidak terbukti berzina, makanya nggak dirajam oleh Yesus. Gitu, Bang. Jadi ayat yang Yesus mengatakan bahwa semua makanan boleh dimakan itu halal, itu salah penafsiran oleh. Itu ayat berapa, Bang? Coba kita kupas ayatnya, Bang. Ya, coba aku nggak hafal, Bang. Coba cek di Google ya, tunggu ya.